Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala abdihil masihil ma'ud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Kali ini kita akan kembali kepada persoalan-persoalan tanya jawab, yakni bagian kehidupan keluarga dengan tema cinta sejati dan pasangan hidup sempurna. Salah satu hal yang pasti, menemukan cinta sejati sama pentingnya dengan kehidupan kita di masa lalu dan hari ini. Pencarian pasangan hidup yang sempurna adalah tujuan hidup kebanyakan orang. Dan begitu kita menemukan pasangan sempurna kita, pasang surut hubungan menghabiskan banyak energi dan emosi kita. Tidak heran jika sebagian besar fiksi, film, lagu, dan acara televisi lainnya memiliki tema cinta dan hubungan yang kuat tentang hal itu. Di dalam sebuah buku, Hajrat Mirza Masroor Ahmad Ayyadahullah Ta'ala bin Nasril Aziz, yakni masalah pernikahan dan solusinya, beliau telah menyampaikan dengan sangat jelas dan komprehensif, menguraikan cara perjodohan di dalam Muslim. Islam di dalam perjodohan tidak hanya berdasarkan keberuntungan dan tebak-tebakan siapa yang bisa menjadi calon pasangan terbaik. Sebaliknya, spiritualitas memiliki peran besar untuk dimainkan juga. Dan uji kelayakan dilakukan dalam hal pasangan, mencari tahu tentang satu sama lain. Dan teman-teman, keluarga memberikan masukan mereka demi kepentingan terbaik pasangan mereka. Kemudian pasangan itu terlibat dalam berdoa yang sering untuk memohon kepada Tuhan, membantu mereka memutuskan apakah calon pasangan cocok untuk menghabiskan sisa hidup mereka bersama, yang biasa kita kenalnya dengan sholat istikharah. Banyak yang telah melihat mimpi yang mereka tafsirkan dengan arti apakah itu baik untuk mereka lanjutkan atau tidak. Namun tidak perlu bahwa setiap orang akan diperlihatkan mimpi tentang jalan hidup ke depan. Tetapi kadang-kadang perasaan yang muncul di kalbu mereka ada jawaban atas doa-doa mereka kepada Tuhan yang membantu untuk mereka mengambil keputusan atau memutuskan. Bagaimanapun, hubungan dengan Tuhan adalah landasan hubungan seorang muslim. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Hujur Anwar Ayyadahullah Ta'ala bin Nasril Aziz dalam buku beliau tersebut.
yakni pada masa menikah atau mengumumkan pernikahan atau melangsungkan pernikahan, ayat-ayat Al-Quran dibacakan 5 kali yang menyebutkan kebenaran dan takut kepada Tuhan. Jika pasangan selalu ingat bahwa Tuhan mengawasi mereka, mereka tidak akan pernah melakukan apapun untuk menyakiti satu sama lain dan akan selalu jujur satu sama lain. Selain itu juga, ajaran Islam dengan tegas menekankan bagaimana suami dan istri harus memperlakukan satu sama lain dengan penuh cinta, pengampunan, dan kebaikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang terbaik di antara kamu adalah dia yang terbaik untuk istrinya. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, saya akan sampaikan wawancara Hadrat Mirza Masroor Ahmad Ayyadahullahu ta'ala bin Nasril Hajiz Khalifatul Masih Al-Hamis, Imam Jemaat Muslim Ahmadiyah sedunia, bersama dengan Amir Sapir. Amir Sapir bertanya, "Yang mulia, saya telah membaca buku Anda, masalah pernikahan dan solusinya, dan saya telah membuat catatan rinci. Yang mulia telah membahas pernikahan dan hubungan dalam Islam dengan sangat rinci sekali. Yang mulia juga telah mencakupkan 3 kategori. Spiritualitas, tercermin dari apa yang mulia katakan, bahwa pada saat pengumuman pernikahan dalam Islam atau pelangsungan pernikahan dalam Islam, ayat Al-Quran tentang kebenaran dibacakan, dan bahwa pasangan harus memastikan mereka menjaga hubungan mereka dengan Sang Pencipta. Kedua, yang mulia berbicara tentang moral, seperti selalu jujur, baik hati, dan pemaaf kepada pasangan. Terakhir, yang mulia membahas aspek-aspek praktis seperti petunjuk tentang bagaimana menyesuaikan diri dengan mertua dan nasihat-nasihat lainnya. Yang mulia, dari pemahaman saya yang sederhana tentang buku yang mulia, dalam konsep Islam ada kerangka kerja yang perlu diadopsi untuk hubungan yang sukses, meliputi moral, spiritualitas, dan praktek atau kepraktisan. Pertanyaan saya berkaitan dengan menemukan cinta sejati menurut Islam. Di Barat, hubungan ini sering dimulai dari puncak saat itu juga. Orang-orang mengatakan mereka telah menemukan cinta pada pandangan pertama, dan kemudian hubungan mereka berlanjut dengan cara demikian. Sebaliknya, di dalam hubungan Muslim, pasangan seringkali tidak saling mengenal, dan hubungan itu akan tampak berkembang secara bertahap di masa berkeluarga. Bagaimana Islam mendefinisikan cinta sejati? Apakah cinta pada pandangan pertama hanya fantasi? Atau jika saya boleh bertanya dengan hormat, bagaimana konsep cinta di Barat cocok dengan kerangka Islam yang telah digariskan oleh Yang Mulia di dalam bukunya tentang hubungan? Apakah konsep cinta Barat mungkin dalam kerangka Islam atau hanya fantasi? Hadrat Mirza Masroor Ahmad, beliau menjawab, ada sebuah anekdot tentang seorang gadis yang sangat cantik dengan rambut panjang yang tergerai, yang beliau
adil, dan dalam kesehatan yang murni. Seorang anak laki-laki menjadi sangat tergila-gila kepadanya dan ingin melamarnya. Ayah dari gadis itu sangat menentang hubungan ini dan memberitahu kepada anak laki-laki itu, "Kamu tidak benar-benar mencintai putri saya. Sebaliknya, Anda hanya menyukai kecantikan dan luarnya saja." Laki-laki itu bersikeras, "Tidak, tidak, bukan itu masalahnya. Aku benar-benar mencintainya." Maka sang ayah memutuskan untuk memberi putrinya pengobatan yang membuatnya jatuh sakit. Perutnya menjadi sakit dan dia menjadi sangat lemah, kurus dan sakit-sakitan. Sang ayah kemudian juga memotong rambut gadis itu dengan gunting. Singkatnya, penampilan fisik dan luar gadis itu jauh ke dalam kondisi yang mengerikan. Kemudian sang ayah berkata kepada anak laki-laki itu, "Sekarang lihatlah ke sini, ini putriku. Apakah kamu masih mencintainya? Jika kamu memang mencintainya, maka silakan saja dan menikahlah dengan dia." Setelah ini, laki-laki itu mulai memberikan alasan untuk tidak melanjutkan pernikahan. Jadi sang ayah meletakkan semua ini, rambut gadis yang telah dia potong, ke dalam mangkok. Kemudian dia berkata kepada anak laki-laki itu, "Sekarang semua rambutnya telah dipotong dan kecantikannya yang telah tampak ada waktu itu telah hilang pula. Kamu mengatakan bahwa kamu tidak mencintainya. Jadi di sini ambillah mangkok ini dengan rambutnya dan milikilah semua hal ini. Karena ini adalah fisik yang sangat Anda sukai. Dan pergilah sekarang, bawalah ini bersama kamu." Ini hanyalah cinta yang dangkal yang terjadi di masyarakat di sini. Adalah bahwa akhlak dan karakter seseorang adalah aspek yang direndahkan dan diabaikan, bukannya menjadi pusat perhatian. Padahal seperti yang pernah ditulis seorang penyair, materi dan ciri-ciri duniawi hanyalah sementara dan akan cepat berlalu serta akan memudar. Cinta untuk mereka itu berumur pendek. Ini bukan cinta yang sejati. Oleh karena itu, seseorang perlu mengembangkan cinta semacam itu yang merupakan cinta sejati. Terlihat bahwa suatu ketika putra Hazrat Ali radhiyallahu anhu bertanya kepadanya, "Apakah kamu mencintaiku?" Hazrat Ali radhiyallahu anhu menjawab, "Ya putraku." Kemudian putranya bertanya, "Apakah kamu mencintai Tuhan?" Hazrat Ali radhiyallahu anhu menjawab, "Ya putraku." Putranya kembali bertanya, "Bagaimana kedua cinta ini bisa hidup berdampingan?" Hazrat Ali radhiyallahu anhu menjelaskan, "Cintaku kepada Allah Ta'ala yang telah menciptakan diriku, cintaku kepada manusia, cinta yang lain." Dalam hal ini, cinta untuk orang lain menjadi sekunder, menjadi yang kedua. Dan cinta yang didahulukan dan menjadi dominan, ini adalah memang cinta spiritual. Selanjutnya, Hujur Anwar Ayyadahullah Ta'ala Binasril Aziz mengatakan, kita temukan misalnya di dalam Al-Quran
Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan izin kepada laki-laki untuk menikahi 4 istri dalam keadaan dan kondisi tertentu. Namun Allah Ta'ala juga mengajarkan kita untuk berlaku adil dengan semua istri kita. Allah yang Maha Kuasa menyadari bahwa tidak mungkin bagi seseorang untuk mencintai semua orang secara sama persis. Karena seringkali adalah wajar untuk mencintai yang satu lebih dari yang lainnya. Namun itu adalah ekspresi kasih sayang lahiriah yang harus sama terhadap mereka semua. Anda harus sama-sama memberikan 1 hari masing-masing untuk dihabiskan bersama-sama setiap istri. Anda juga harus memperlakukan semua anak dari setiap istri dengan cara yang sama pula. Singkatnya, seseorang itu harus memperhatikan cara mereka mengekspresikan perasaan dan sentimen mereka. Cinta terpancar dari hati, namun seseorang tidak boleh mengungkapkan lebih banyak cinta untuk satu istri di atas yang lainnya. Karena jelas ini hanya akan menghancurkan hati mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui aspek ini. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Suatu ketika Hazrat Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Nabi Muhammad SAW, suaminya, tentang Hazrat Khadijah radhiyallahu anha yang merupakan istri pertama Nabi Muhammad SAW yang telah meninggal, bahwa dia adalah seorang wanita tua. Jadi mengapa selalu mengingatnya? Ketika Allah Ta'ala yang Maha Kuasa telah memberinya istri yang lebih muda dan lebih cantik. Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Hazrat Aisyah radhiyallahu anha untuk menahan diri dari membuat komentar seperti itu. Karena beliau berkata, Hazrat Khadijah radhiyallahu anha mendukung saya ketika seluruh dunia menjauhi saya. Dan Allah Ta'ala menganugerahkan kepadaku anak-anak melalui dia. Jadi di sini kita mengamati bahwa untuk Nabi Muhammad SAW, cinta Allah Ta'ala yang Maha Kuasa memerintahkan untuk yang tertinggi. Nabi suci Sallallahu Alaihi Wasallam secara khusus memperhatikan fakta dan rahmat Allah Ta'ala yang Maha Kuasa. Pertama kali dimanifestasikan melalui Hazrat Khadijah radhiyallahu anha. Dia adalah orang yang pertama yang menerima beliau, dan juga melalui beliau keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir. Sementara Nabi Muhammad SAW sangat mencintai Hazrat Aisyah radhiyallahu anha. Beberapa tingkat tuduhan bahwa dia menikahinya karena usia yang masih muda. Namun kami mengamati bahwa ketika Hazrat Aisyah radhiyallahu anha memberikan komentar negatif tentang istri yang lain, Nabi Muhammad SAW sangat tidak senang. Dia mengatakan kepada Aisyah, jika apa yang baru saja kamu katakan itu dimasukkan ke dalam laut, air di laut itu akan menjadi pahit. Nabi Muhammad SAW di sini bermaksud bahwa Hazrat Aisyah radhiyallahu anha seharusnya menahan diri untuk tidak memberikan komentar yang seperti itu. Dengan demikian, Nabi Muhammad SAW tidak hanya setuju dengan semua yang dikatakan oleh Hazrat Aisyah radhiyallahu anha. Di sini kami menemukan contoh lain juga yang tidak langsung terhubung dengan ini, tetapi relevan dengan subjek atau permasalahan tersebut. Seorang istri tua Nabi Muhammad SAW yang bernama Hazrat Maimunah
radhiyallahu anha meninggal 50 tahun setelah wafat Nabi Muhammad SAW. Dia telah meminta sebelum meninggal bahwa setelah kematiannya dia harus dimakamkan di tempat yang sama persis di luar Mekah, di mana dia pertama kali bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dan diusulkan juga oleh dia, jika benar ada perbedaan besar dalam cara dia memperlakukan istri-istrinya yang sudah lanjut usia, maka istri yang sudah lanjut usia ini, yaitu Hadrat Maimunah radhiyallahu anha, tidak akan mengenang Nabi Muhammad SAW dan memendam perasaan kasih sayang yang mendalam ini untuknya. Bahkan setelah periode 50 tahun, namun dia benar-benar mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dasar cinta dan kasih sayang yang mendalam yang dia miliki untuknya? Itu adalah karena perlakuan penuh kasih dari Nabi Muhammad SAW terhadapnya. Meskipun dia seorang janda dan dari negara lain, dia menganugerahkan status cinta dan hormatnya sedemikian rupa, sehingga mengingat cinta Nabi Muhammad SAW sebelum dia meninggal, dia memutuskan bahwa dia akhirnya ingin kembali dan dimakamkan, beristirahat di tempat pertemuan yang sama persis di mana dia pertama kali berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Ini adalah cinta yang sejati. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, selanjutnya Amir Sapir bertanya lagi, bagaimana Yang Mulia menggambarkan konsep cinta pada pandangan pertama saat ini dibandingkan dengan perjodohan? Hazrat Mirza Masrur Ahmad ayyadahullahu ta'ala bin Nasril Aziz menjawab, sisa dari apa yang kita lihat digambarkan sebagai cinta di dunia saat ini hanyalah fantasi belaka. Ini adalah fantasi, cara di mana cinta, pernikahan, atau hubungan berdasarkan jenis cinta berlangsung. Sering dikatakan bahwa pernikahan diatur tidak boleh terjadi. Namun 65% dari putusnya pernikahan adalah dari antara pernikahan cinta. Sedangkan pernikahan yang diatur, dijodohkan, memiliki tingkat putus yang lebih rendah. Di Inggris misalnya, kita melihat Pangeran Charles menikahi Lady Diana, namun dia meninggalkannya dan mengejar hubungan yang lain. Lalu Pangeran Andre menikahi Sarah Ferguson, tetapi itu juga berakhir setelah beberapa tahun. Jadi apa jenis cinta ini dan apa hasilnya? Kami menemukan bukti lebih lanjut untuk ini, didukung dengan data dan statistik. yakni diduga kekerasan dalam rumah tangga merajalela di kalangan umat Islam. Namun di Inggris, di Jerman, dan di tempat lainnya di barat ini, kami menemukan sejumlah besar kasus kekerasan dalam rumah tangga di antara penduduk asli negara ini. Di Inggris diperkirakan 1,3 juta wanita dalam 1 tahun berakhir, yaitu Maret 2018, mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Dan menurut survei kejahatan untuk Inggris, dikutip dari statistik Kantor Nasional Pemerintah Inggris. Lalu di Jerman, salah satu wanita dibunuh setiap 3 hari oleh pasangan atau mantan pasangannya. Menurut statistik yang diungkapkan oleh Menteri Urusan Wanita Jerman,
Francisca Giffey yang menyebutkan urutan besarnya yang tak terbayangkan. Lalu dilaporkan juga oleh Deutsche Welle, lembaga penyiaran milik negara Jerman. Kemudian juga di Amerika Serikat, rata-rata hampir 20 orang per menit dilecehkan secara fisik oleh pasangan intimnya. Selama 1 tahun, ini sama dengan 10 juta perempuan dan laki-laki, menurut laporan Koalisi Nasional Melawan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Ini hanya mencerminkan kasus-kasus yang dilaporkan atau telah diinformasikan, terdaftar. Tetapi banyak orang lain, bahkan mungkin mereka tidak melaporkan kasusnya. Bahkan jika kita mengatakan demi argumen bahwa persentase kekerasan dalam rumah tangga adalah sama antara hubungan muslim dan non-muslim, bagaimana kita bisa menyalahkan agama ketika hal yang sama terjadi di negara-negara ini? Nabi Muhammad SAW memberikan petunjuk kepada kita untuk menanamkan ketakwaan, kebenaran. Nasihat ini tidak hanya untuk pria muda, tetapi juga untuk gadis-gadis yang muda. Kedua, Nabi Muhammad SAW ketika menasihati umat Islam mengatakan bahwa orang biasanya menikah melihat kecantikan luar, untuk kedudukan keluarga lain, ya, dan juga untuk kekayaan gadis itu. Namun seorang mukmin yang sejati, dia melihat apakah gadis itu benar-benar soleh, dilihat dari sisi agamanya. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, selanjutnya Amir Sapir bertanya lagi, yang mulia, apakah pasangan diperbolehkan untuk saling bertemu sebelum menikah menurut Islam? Hazrat Mirza Masrur Ahmad Ayyadahullah ta'ala binasril ajiz menjawab, seseorang dapat mengetahui lebih detail tentang keluarga dan perilaku mereka di rumah. Izin juga telah diberikan untuk melihat penampilan satu sama lain. Suatu ketika di masa Nabi Muhammad SAW, seseorang anak laki-laki datang untuk melamar, dan dia bertanya apakah dia bisa melihat gadis tersebut. Ayahnya menolak dan berkata, siapa yang dia minta untuk melihat putri saya? Dan berkata dia akan memukulinya. Namun ketika putrinya mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW telah memberikan izin untuk sebuah pertemuan, dia segera melangkah maju. Bocah itu sebagai tanggapan menundukkan kepalanya. Menanggapi hal ini, gadis itu mengatakan bahwa dia menerima lamaran pernikahannya tanpa syarat. Selanjutnya Amir Sapir bertanya lagi, yang mulia, apa solusi Islam untuk usia sebelum menikah? Ketika misalnya pemuda dapat memiliki keinginan duniawi yang kuat. Hazrat Mirza Masrur Ahmad Ayyadahullah ta'ala binasril ajiz menjawab, ini adalah hukum alam yang kita temukan bahkan di antara hewan. yakni ketika orang mencapai usia dewasa mereka berpikir untuk membentuk hubungan fisik. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan usia dewasa atau pubertas. Balik, Islam mengajarkan bahwa daripada melakukan perbuatan tidak senonoh dan amoralitas, menikahlah pada usia seperti itu. Kami mengamati bahwa dalam masyarakat ini mungkin 70% wanita atau anak perempuan
yang lebih muda telah mengembangkan hubungan dengan laki-laki. Banyak masalah yang muncul sebagai akibat dari hal ini yang menyebabkan masalah di kemudian hari. Inilah sebabnya mengapa Islam mengatakan untuk melakukan pernikahan pada usia yang lebih muda. Namun atas hal ini kami menentang bahwa kami mempromosikan pedofilia. Selanjutnya Amir Sapir bertanya lagi, "Yang mulia, kami telah ditanyai pertanyaan ini di masa lalu tentang pandangan orang-orang yang melakukan tindakan atas diri mereka sendiri, seperti masturbasi untuk kesenangan yang telah dikaitkan dengan pornografi dan merajalela di masyarakat. Apa pandangan Islam tentang hal ini?" Hazrat Mirza Masrur Ahmad Ayyadahullah Ta'ala bin Nasril Aziz menjawab, umumnya informasi di situs web saat ini sering menyatakan bahwa melakukan tindakan ini dapat meningkatkan kemampuan atau kekuatan seorang pria atau tidak ada bedanya. Namun para tabib zaman dahulu akan mengatakan sebaliknya dari itu. Dan hal tersebut menyebabkan kelemahan. Serta inilah kenyataannya. Orang-orang yang melakukan tindakan ini, mereka menderita karena ketika mereka kemudian mencoba melakukan itu secara alami, mereka tidak dapat melakukannya karena mereka tidak memiliki keinginan atau mereka mengalami ejakulasi dini. Kedua, tanyakan siapa saja yang melakukan tindakan ini, dan mereka akan memberitahu Anda bahwa mereka sedang membayangkan orang lain saat melakukan masturbasi. Mereka harus berfantasi tentang orang lain selama tindakan ini untuk memicu keinginan mereka. Inilah mengapa Hazrat Imam Mahdi wa Masih Maud alaihissalam, pendiri Ahmadiyah, telah mengatakan tentang ini, perzinahan pikiran. Ini adalah saat seseorang berfantasi tentang orang lain yang tidak pernah bisa mereka akses. Dan oleh karena itu, satu-satunya cara untuk memajukan keinginan itu adalah dengan lebih banyak berfantasi. Ini adalah perzinahan pikiran. Dan inilah mengapa Islam melarang kita terlibat dalam amoralitas dan tindakan senonoh seperti itu. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, inilah beberapa tanya jawab Amir Sapir dengan Khalifah Al-Khamis saat ini tentang kehidupan keluarga dalam cinta sejati dan pasangan hidup yang sempurna. Mudah-mudahan kita dapat menangkapnya. Wassalamu ala manittabal huda wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.